Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Dabunot. Selamat sore, salam sejahtera dan sehat ya untuk para penonton setia, pendukung kanal Hukum dan Lawyer Elias Dabunot. Sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang prosedur persidangan perkara perdata ya. Kebetulan tadi saya membagikan gambar atau foto di beranda komunitas saya sedang mengikuti persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya merasa perlu untuk sekalian saja membagikan materi terkait dengan prosedur ya, proses persidangan perdata. Nah, sebelum masuk kepada materi pokok, saya ingin menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkara perdata ya. Nah, teman-teman sekalian, perkara perdata itu adalah perkara perselisihan hubungan antar perseorangan ya, subjek hukum yang satu dengan perseorangan subjek hukum yang lain mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama dan sebagainya. Nah, intinya dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan, yaitu mutlak ya. Dalam hal ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan atau ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Nah, sebenarnya perselisihan itu bisa ya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Namun jika perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten. Dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang dan tidak memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut. Nah, jadi hakim di pengadilan bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hukum formil, dalam hal ini hukum acara perdata. Dan putusan hakim tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang berperkara. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang proses ya dan prosedur ya, proses dan tahapan persidangan perkara perdata. Sebelum majelis hakim ya sampai pada pengambilan keputusan dalam setiap perkara perdata yang ditanganinya, terlebih dahulu harus melalui proses dan tahapan pemeriksaan persidangan. Tanpa melalui proses tersebut, majelis hakim tidak akan dapat mengambil keputusan. Nah, melalui proses itulah semua pihak, baik penggugat maupun tergugat ya, diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan segala sesuatunya dan mengemukakan pendapatnya ya, serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Ya, proses persidangan itu merupakan salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh hakim untuk dapat memberikan keputusan ya dalam perkara atau kasus perdata. Nah, proses pemeriksaan persidangan perkara perdata di pengadilan ya, yang dilakukan oleh hakim secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu HIR Helsin Indonesisch Reglement untuk Jawa dan Madura dan Reglement Buiten Westen ya untuk di luar Jawa dan Madura. Secara garis besar, proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama
di pengadilan negeri terdiri dari 4 tahapan sebagai berikut ya. 1. Tahap mediasi. Itu yang pertama itu tahap mediasi. Nah, pada hari sidang yang ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat dan tergugat yaitu para pihak telah hadir, maka majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu tahap yang kedua adalah tahap pembacaan gugatan. Ya, tahap ini kalau cara mediasi tadi itu tidak berhasil ya, karena proses mediasi itu adalah kewajiban ya, yang secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kesempatan mediasi diberikan oleh majelis hakim selama 40 hari dan apabila masih belum cukup dapat diperpanjang 14 hari. Nah, pada kesempatan tersebut pihak akan mengajukan apa yang menjadi tuntutannya secara berimbang untuk mendapatkan titik temu dalam penyelesaian sengketa win-win solution. Nah, apabila dalam proses ini telah tercapai kesepakatan, maka dapat dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator. Akta kesepakatan ini disampaikan kepada majelis hakim untuk mendapatkan putusan perdamaian. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan, maka mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim yang menyatakan mediasi telah gagal dilakukan. Maka berlanjut ke tahap 2 itu pembacaan gugatan ya, termasuk jawaban, replik, dan duplik. Apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap 2 yaitu pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan pada tahap ini pihak penggugat juga diberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan sepanjang tidak merubah pokok gugatan. Bahkan lebih dari itu, pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Nah, kedua kesempatan tersebut diberikan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Setelah pembacaan surat gugatan, maka secara berimbang kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Jawaban yang dibacakan dapat berisikan hanya bantahan terhadap dalil-dalil gugatan. Itu saja, itu dapat juga berisikan bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Bahkan lebih dari itu, dalam jawaban dapat berisi rekonvensi apabila pihak tergugat ingin menggugat balik pihak penggugat dalam perkara tersebut. Nah, acara jawab-menjawab ini akan berlanjut sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Replik merupakan penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah ada jawaban dari tergugat, sedangkan duplik penegasan dari bantahan atau jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Nah, dengan berlangsungnya acara jawab-menjawab ini sampai kepada duplik akan menjadi jelas apa yang sebenarnya menjadi pokok perkara antara pihak penggugat dan tergugat. Apabila jawaban tergugat terdapat eksepsi mengenai kompetensi pengadilan, yaitu pengadilan yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR dan pasal 192 RBG, majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut. Putusan sela tersebut berupa mengabulkan eksepsi dan konsekuensi perkara dihentikan pemeriksaannya, dan dapat pula eksepsi tersebut ditolak dan konsekuensi pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Lalu tahap ketiga adalah pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap yang cukup penting ya dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya
yang menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, majelis hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut nantinya, majelis hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut, ya. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang diperkarakan, hukum acara perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan yang disebutkan di dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG, yaitu A. Surat, B. Saksi, C. Persangka, D. Pengaku, dan E. Sumpah. Kemudian yang keempat adalah tahap kesimpulan. Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun dalam RBG, akan tetapi mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan demikian sebenarnya jika ada pihak yang tidak mengajukan kesimpulan merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan terkadang para pihak menyatakan secara tegas untuk tidak mengajukan kesimpulan, akan tetapi memohon kebijaksanaan hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya. Jadi sebenarnya kesempatan pengajuan kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa para pihak, dikarenakan melalui kesimpulan itulah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan dalam persidangan. Dari analisis yang dilakukan itu, ia akan mendapatkan satu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa penggugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya, kuasa tergugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan penggugat ditolak. Nah, dan tentunya bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis hakim akan menilai analisis hukum, kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum para pihak, dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan apabila analisis cukup rasional dan beralasan hukum. Tahap kelima adalah putusan. Setelah melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Ya, itu tahapan-tahapan, ya. Dalam perkara sidang perkara perdata, ya. Jadi dari uraian tadi dapat dikatakan bahwa pada setiap tahap persidangan perkara perdata, kedua belah pihak sama-sama didengar dan diberi kesempatan untuk mengemukakan sesuatu. Ya, jadi itu ya teman-teman, tahapan-tahapan, proses-proses, prosedur-prosedur sidang perkara perdata. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini memberikan gambaran kepada teman-teman terkait dengan berperkara di pengadilan perdata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Salam Elias Dabernot.